Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Berita pertama, serangan darat dan udara militer Israel di kota Rafah kian gencar. Korban jiwa dari warga Palestina di Gaza Selatan terus berjatuhan. Adapun korban pemboman Israel termasuk anak-anak dan perempuan. Dilaporkan jet tempur IDF mengebom kawasan pengungsian warga Gaza di Rafah. Serangan tersebut mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Hampir seluruh kawasan kota Rafah dikelilingi asap membumbung seiring terus berlanjutnya operasi invasi pasukan Israel. Akibat bombardir Israel atas Rafah, otoritas pemerintahan Palestina di sana memutuskan menutup sementara satu-satunya layanan rumah sakit. Petugas medis, staf rumah sakit, dan pasien telah mengosongkan rumah sakit tersebut. Sementara dalam video yang beredar terlihat, kamar-kamar pasien telah dikosongkan. Sementara itu, Israel telah menyita dan menutup penyeberangan Rafah di Gaza dan menimbulkan kekhawatiran bahwa pasokan yang sudah langka akan semakin terkuras dan menyebabkan bencana. Setidaknya 34.789 orang telah tewas dan 78.204 orang luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF terus berupaya mencari keberadaan sayap militer Hamas. Hal itu dilakukan setelah mereka berhasil memasuki penyeberangan Rafah. Tentara Israel mengklaim telah menemukan tempat persembunyian Hamas. Bukti persembunyian Hamas disebut terdeteksi dari meluncuran 4 buah mortir dari kawasan Rafah menuju Israel pada Selasa 7 Mei. Selain mortir, IDF menyebut 2 roket juga menyasar wilayah Israel, teridentifikasi dari kawasan Rafah. Serangan itu menewaskan setidaknya 4 tentara IDF dan melukai 10 orang lainnya. Setelah serangan itu, Israel yakin Hamas berada di Rafah untuk bersembunyi. IDF pun langsung bertindak menutup penyeberangan Kerem Shalom. Mereka menghentikan masuknya truk bantuan kemanusiaan. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Mereka mengatakan telah menargetkan daerah Kerem Shalom dengan roket rajum jarak pendek 114 mm. Israel menolak proposal gencatan senjata dengan Hamas dan malah menggelar invasi darat dan udara ke Rafah. Israel dinilai sengaja ingin menghancurkan Gaza dan memicu kekhawatiran bahwa perang ini akan terus berlanjut. Sebelumnya pada 6 Mei 2024, Hamas telah menyetujui proposal gencatan senjata Mesir Qatar. Namun Israel membantah dan mengaku tidak pernah setuju dengan usulan gencatan senjata tersebut. Sementara itu, analis senior Israel Palestina untuk International Crisis Group atau ICG, Mayraf Sonzen menduga Israel tidak mungkin sepakat dan menolak mengakhiri perang. Adapun tujuan Israel menyerang Rafah yaitu untuk membubarkan batalion Hamas dan menguasai jalur penyeberangan Gaza Mesir. Jalur tersebut dituduh digunakan Hamas untuk menyelundupkan senjata ke daerah kantong yang terkepung. Padahal, penutupan penyeberangan akan berdampak buruk bagi lebih dari 1 juta warga Palestina yang tinggal di Rafah, di mana sebagian besar dari mereka adalah pengungsi. Seorang ketua RT berinisial D ditetapkan menjadi tersangka kasus penggerebekan dan pengeroyokan mahasiswa yang ibadah di Tangerang Selatan, Banten. Tersangka D disebut berteriak dengan nada umpatan kepada mahasiswa yang sedang berdoa rosario tersebut. Ketua Kesatuan Bangsa dan Politik Tangerang Selatan, Bani Kusyatullah mengatakan pihaknya melakukan evaluasi terkait konflik keagamaan tersebut. Dia juga mengimbau masyarakat dan perangkat lingkungan harus berpikiran dingin dalam menyelesaikan suatu masalah.
Diketahui 4 tersangka kasus pengeroyokan mahasiswa tersebut adalah D, I, S, dan A. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ibnu Bagus Santoso mengatakan, upaya penetapan status tersangka itu dilakukan setelah melakukan pemeriksaan saksi dan berdasarkan barang bukti. Sebelumnya beredar video menampilkan sekelompok mahasiswa Universitas Pamulang di Tangerang Selatan diduga dikeroyok saat ibadah. Para pelaku mempunyai peran yang berbeda-beda dalam mengeroyok mahasiswa saat beribadah. Peran tersangka D meneriaki dengan suara keras dengan nada umpatan dan intimidasi kepada korban. Selain D, pelaku I juga meneriaki korban dengan nada intimidasi. Pelaku juga disebut 2 kali mendorong korban karena menolak untuk pergi. Adapun tersangka S dan A dalam aksinya berperan membawa senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk menakuti dan mengancam korban. Prancis memilih bergabung dengan China untuk mengutuk serangan Israel di Rafah. Sikap ini menjadi tanda bahwa kekuatan Eropa telah menjatuhkan diri dari Amerika Serikat mengenai isu utama global. Kedua negara mengeluarkan pernyataan bersama pada Senin 6 Mei. Pernyataan itu terjadi setelah pertemuan antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris. Disebutkan oleh kantor berita China Xinhua, kedua kepala negara baik Prancis dan China menentang serangan Israel terhadap Rafah. Dikhawatirkan serangan itu akan menyebabkan bencana kemanusiaan berskala lebih besar dan mereka juga menentang relokasi paksa warga sipil Palestina. Amerika Serikat memang mengatakan pihaknya tidak akan mendukung operasi militer di Rafah. Tetapi Menlu Amerika Serikat Antony Blinken sebelumnya menyatakan bahwa penentangan itu bersyarat. Hingga akhirnya pada Selasa 7 Mei, Israel mengambil alih perbatasan penting Rafah. Serangkaian serangan menghujani kota tersebut, meski malam sebelumnya Hamas telah menyetujui proposal gencatan senjata yang ditawarkan oleh Israel.